Kalau sudah sadar kan terus dijalani kebaikan. Kalau ini aktivitas konkretnya. Yang tadi pengetahuan aktivitas inteleknya, kesadaran aktivitas batinnya. Nah sekarang konkretnya. Kadang-kadang kita menyebut ini dengan istilah amal soleh. Nah ini saya kategori. Semoga tidak lama menjelaskannya ya. Ini khawatirnya kemalaman ini nanti. Oke teman-teman perhatikan kotak-kotak yang saya bikin itu ya. Saya jelaskan ringkas, singkat. Semoga bisa ditangkap. Kategori itu jenisnya berarti ya. Kebaikan itu kategorinya 2. Ada kebaikan lahiriah, ada kebaikan batiniah. Ini 2 jenis sebenarnya, tapi kalau menurut saya satu paket. Lahiriah dan batiniah itu satu paket seperti 2 sisi mata uang. Amal soleh kita yang lahiriah itu tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Sebaliknya, batin yang soleh itu tidak ada artinya kalau tidak ada manifestasi lahiriahnya. Misalnya, sedekah itu kan lahiriah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai, misalnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, maka sedekah tadi nilainya jatuh. Mungkin jadinya hanya untuk riak, mungkin jadinya sumber kesombongan, karena kehilangan aspek batinnya yaitu ikhlas. Itu contoh bagaimana lahiriah tergantung batiniah atau batiniah. Apa wis batinnya misalnya Pak saya itu orang yang dermawan loh Pak. Itu batin yang baik kan. Tapi batinmu yang baik yang kamu klaim sebagai dermawan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada bukti bahwa kamu suka berbagi dengan orang lain secara lahiriah. Pak saya itu muslim yang baik loh Pak, sayang dengan saudara. Oh itu kan kualitas batin. Tapi kualitas batin ini kan nanti pasti kelihatan di level lahiriahnya. Kalau engkau memang penyayang dengan saudaramu, engkau muslim yang baik, yang menjaga ukhuwah misalnya, keluarnya pasti tidak mungkin isinya caci maki, tidak mungkin isinya fitnah, tidak mungkin isinya saling mencari kesalahan. Nah ini batiniah yang termanifestasikan dalam lahiriah. Makanya saya sebut meskipun 2 jenis yang berbeda, amal soleh yang lahiriah dan batiniah, tapi ini seperti 2 sisi mata uang yang saling menyempurnakan. Jadi sama ya Pak. Kan sering saya ilustrasikan seperti teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu loh. Batinnya cinta. Cuma kan orang akan menganggap omong kosong kalau katanya cinta tapi WA tidak pernah dibales, katanya cinta tidak pernah apel, katanya cinta yang sana sakit kok tidak jenguk. Itu kan lahiriahnya menentukan juga. Atau sering WA-an, sering apel, sering nganter kemana-mana, neraktir, tapi di batinnya tidak ada cinta sebenarnya. Itu juga kan sia-sia. Nah, jadi lahiriah dan batiniah itu satu paket lengkap dalam konstruksi amal kebaikan. Nanti ini di level muhasabah untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah utuh dan sempurna apa belum. Amal-amalku yang lahiriah ini sudah didukung oleh sikap batin yang benar apa belum. Ketika aku mengajar misalnya, mungkin di antara teman-teman ada yang ustadz atau guru atau dosen di kampus, ini batinku isinya apa? Apakah mengajar yang mulia itu ternyata batinku bunyinya adalah ini hanya sekedar mencari uang, ini hanya profesi, ini hanya kewajiban, kalau bisa ya tidak seperti ini. Nah,
Ini akan menentukan kualitas apakah ngajar kita itu memang benar-benar mulia atau tidak. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi amal soleh, mari kita muhasabai, ini sudah lengkap lahir batinnya apa belum. Yang kedua, ketika kita melakukan amal kebaikan, ada banyak variabelnya. Salah satu variabel kurang, maka berkurang juga kesolehan atau kebaikannya. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Semoga tidak ada yang komentar, wah berarti amal baik itu berat ya Pak. Enggak, ringan. Asal kita mau saja kita sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang memang banyak blokernya, banyak yang menghalangi kita ke sana. Jadi yang pertama, amal baik itu ditentukan niatnya. Kemudian yang kedua, kalau niat ini jelas ya, saya tidak perlu menjelaskan. Niatnya jelek ya, akan merusak semua amal. Faman kana hijratuhu, kalau di hadis itu kan ila imro'atin yang kikuhab, untuk mungkin niatnya biar dapat pasangan perempuan, atau niatnya dunia yusibuha supaya dapat dunia, dapat banyak harta, atau dapat, dan bukan karena Allah, ya nanti hanya itu yang dia dapat. Jadi niat menentukan hasil. Tapi jangan berhenti di niat yang baik saja. Butuh selanjutnya kaifiat. Kaifiat itu caranya. Tidak cukup niat baik, butuh juga cara yang baik. Nah, jadi niatnya membantu, aktivitasnya sedekah, tapi caranya sambil menyakiti. Kalau bahasanya Al-Quran, sodakotin yatba'uha adha. Sedekah yang sambil menyakiti, mungkin sambil menyebut yang disedekoi dasar orang miskin. Kalau tidak karena saya dan seterusnya, itu kaifiatnya salah, maka rusak kesolehan. Jadi niatnya harus baik, caranya harus baik. Membasmi kemaksiatan oke, menghalangi kemungkaran oke, tapi kaifiatnya harus baik. Kalau tidak akan lahir amal soleh. Jadi yang kedua kaifiat kunci. Yang ketiga dan keempat akhlak dan adab. Akhlak itu etika, adab itu etiket. Akhlak itu situasi batin yang bermoral, adab itu manifestasi sopan santun lahiriah. Ini juga jadi kunci. Akhlak dan adab. Jangan lupa juga doa. Doa masuk di situ dalam rangka apa? Amal baik itu sudah bagus. Tapi ketika kita merasa bahwa kuncinya adalah di kekuatan kita, kuncinya adalah keberhasilan amal itu karena kita pinter, kita mampu, kita bisa, maka amal baik akan jadi blunder yang justru menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah, karena di situ muncul bibit kesombongan. Kesombongan itu bisa dieliminasi dengan doa. Dalam arti apa? Kita berdoa semoga Allah memberi daya untuk kita melakukan kebaikan. Semoga Allah membawa hasil yang semakin dekat dengannya, sesuai yang kita inginkan. Semoga Allah meridhoi. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kalau berhasil, Allah lah yang membuahkan keberhasilan itu, bukan karena saya. Maka amal harus selalu diiringi doa. Berdoa berarti sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa intervensi, tanpa bantuannya Allah, kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga amal baik harus istiqomah. Istiqomah itu berarti continue, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi sadar, lagi tobat, solehnya luar biasa. Tapi kalau pas lagi kumat, menjengkelkannya luar biasa. Tidak istiqomah. Istiqomah jadi kunci.
Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, kembalikan lagi semua kepada Allah. Tidak komplain, tidak marah, tidak kecewa. Apapun yang diterima, kembalikan semua pada Allah. Itu namanya tawakal. Loh, jadi amal baik itu ternyata niatnya harus cocok, kaifiatnya sesuai, akhlak dan adabnya dipenuhi. Jangan lupa berdoa, istiqomahlah, dan tawakal. Ini variabel-variabel yang harus kita miliki, kita penuhi. Saat kita menjalani muhasabah, maka ayo kita nilai lagi amal-amal baik kita kurang apa selama ini. Saya selama ini sudah berjuang loh Pak, menjalani ini. Demi jalan Allah, demi kebaikan. Ayo muhasabah. Niatnya sudah benar apa belum? Caranya sudah benar apa tidak? Akhlak dan adabnya sudah terpenuhi apa enggak? Merasa bisa sendiri atau butuh pertolongannya Allah? Maka berdoa enggak demi keberhasilanmu? Istiqomah enggak? Atau jangan-jangan kalau pas menguntungkan mungkin ada hasilnya, ada bayarannya mau. Kalau enggak mau, enggak istiqomah. Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu berarti apapun hasilnya tidak kecewa, tidak marah, tidak sedih. Semuanya diserahkan kembali kepada Allah. Nah, terus orientasinya. Kalau ini untuk kita menghitung-hitung tadi ya. Kita ini ada di ikhlas apa enggak. Orientasi tindakan. Ada tindakan itu, amal soleh itu yang normatif saja. Normatif itu berarti hanya kewajiban, menjalani norma, menjalani aturan. Puasa karena perintah Al-Quran, sholat karena perintahnya Nabi, dan seterusnya. Itu tidak salah, cuma ya levelnya kewajiban, normatif. Kemudian ada teleologis. Teleologis itu tindakan yang bertujuan. Saya melakukan ini biar batin saya tenang, Pak. Saya melakukan ini biar orang-orang rukun, Pak. Itu teleologis namanya. Ada komunikatif. Komunikatif ini tindakan hasil kesepakatan bersama. Yo kalau dalam agama misalnya, saya pakai kunut, Pak, karena saya ikut mazhabnya ini. Dan di mazhab ini pakai kunut kalau sholat. Nah itu tindakan bersama namanya, tindakan komunikatif. Ada tindakan yang dramaturgik. Dramaturgik itu tindakan yang sifatnya ingin membangun citra. Makanya istilahnya drama. Pak, saya ingin jadi orang soleh, Pak. Maka membentuk diri biar kelihatan seperti orang soleh. Rajin ke masjid, kemudian kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sajadah, biar dianggap santri dan lain sebagainya. Itu dramaturgi. Tidak salah. Apalagi isinya baik-baik. Bukan pencitraan yang palsu. Karena kadang-kadang diawali dari tidak ikhlas atau diawali dari pamrih-pamrih, tapi nanti akhirnya ketemu dengan ikhlas. Yang terakhir adalah ketulusan. Tidak lagi drama, tapi memang lillahi ta'ala. Jadi mari, kalau kita melakukan amal baik, ini hanya karena tuntutan norma-norma, aturan kewajiban, atau ada tujuan-tujuan khusus, atau komunikatif, ini hasil kesepakatan bersama, atau dramaturgik. Oke, iya putus-putus terus jaringannya nggih. Nggak apa-apa, tadi sudah saya suruh yang longgar hatinya. Oke, jadi di antara ini saya ingat dulu waktu sesi Imam Haris Al-Muhasibi ya, kalau yang tentang terakhir yang urgensi itu. Jadi di antara yang harus kita muhasabahi adalah apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah urut tertib. Yang penting didahulukan, yang primer didahulukan, yang sekunder ya nomor 2, yang tersier ya nomor 3. Kadang-kadang kita itu sering
ngurusi yang tidak penting-penting. Yang penting malah kelewatan. Itu kayak mahasiswa ikut diskusi di mana-mana, webinar di mana-mana ikut, akhirnya skripsinya tidak jadi-jadi. Nah, itu kebalik. Jadi harusnya yang doruri ya dia fokus ngerjain skripsinya dulu, yang serius, yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi urutan amal, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Kalau dalam bahasanya Al-Quran ada rumus mudah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang pertama dirimu sendiri. Jangan kesusu ingin memperbaiki orang. Tapi fokuskan dulu dirimu. Kalau sudah berupaya untuk dirimu, boleh membantu orang lain. Itu yang saya sebut urgensi. Doruri itu yang paling darurat, yang wajib. Haji itu yang harus ada demi yang doruri terpenuhi. Tahsini itu yang sifatnya komplementer saja, pelengkap saja. Doruri itu menutup aurat, haji itu kainnya, tahsini itu bentuknya. Boleh sarung, boleh celana, itu kalau di usul fikih. Tapi kalau dalam amal perbuatan, ya mana yang harus kita dulukan.